Kalau dalam ini 10 tahun begitu ya. Nah, kendala-kendalanya apa saja sih selama ini? Wah, pertama-tama kendala kita sendiri ya, apakah ini mau kita teruskan. 10 tahun itu kan selalu berarti sering pikir terus, ini worth it atau enggak ya kita untuk teruskan gitu kan 10 tahun. Udah gitu setelah selesai kami juga paten proses. Jadi ini teknologi dari kami dan Putra Jambi yang kerjakan, terus kita patenkan, Mbak. Jadi teknologi Indonesia sudah dipatenkan di Amerika, Singapura, dan di Indonesia. 7 tahun proses paten. Jadi 10 tahun proses riset, 7 tahun proses paten, bayangkan. Mungkin zaman dulu rambut saya lebih banyak, partner saya rambutnya juga lebih hitam, dan sekarang sudah putih, dan saya sekarang lebih kurang gitu loh. Tapi benar-benar sangat rewarding ya, sangat menyenangkan gitu untuk bisa mencapai sesuatu ini. Kendalanya jadi kendala diri sendiri, kita mau terus persevering nggak, terus mau ngotot gitu loh, bahwa ini persoalan yang penting. Kedua, kendala kadang-kadang kendala merubah status quo, merubah behavior. Jadi yang Mbak Tenia lakukan, edukasi, advokasi itu penting sekali. Dan juga kalau kita melihat apa judulnya ya, Cinta Ciliwung Bersih, dan acara ini politik hijau ya. Yeah. Jadi politik hijau itu kan berarti kan butuh political will, kemauan politis gitu loh. Yeah. Untuk merubah gaya hidup, untuk merubah materi yang kita pakai dari konvensional menjadi yang ramah lingkungan. Itu benar-benar butuh kemauan itu. Sehingga kendala itu yang paling sulit ya. Wah, lebih sulit lagi. Jadi kendala teknis, kita pikir udah sulit, tapi kita berhasil inovasi teknis, tapi ternyata inovasi sosialnya itu lebih sulit, Mbak. Dan inovasi sosial berarti kita harus merajut di tengah-tengah keberagaman kita, keberagaman interest dari pihak yang berbeda-beda. Dari warga yang maunya gampangnya doang, dari pembeli yang bikin packagingnya maunya yang paling murah, ya kan? Dari yang beresin sampahnya, dari diver rekan-rekan kita yang protes begitu banyak sampah di bawah, itu harus dirajut jadi satu. Itu inovasi sosial. Dan kalau nggak ada wakil-wakil rakyat dan nggak ada pemerintah, perannya mana mungkin bisa terjadi, karena ini masalah sistemik. Sehingga kalau sistemik problem, solusinya harus systemic solution. Semua yang masing-masing pribadi di setiap rumah tangga perlu, tapi itu semua harus dijahit jadi satu juga supaya dampaknya bisa lebih besar lagi dan berkelanjutan. Itu social innovation, itu yang kendala kedua paling susah. Kalau dari Mbak Teni sendiri mungkin ada cerita ataupun suka dukanya dalam mengkampanyekan supaya orang-orang lebih sadar begitu? Ya. Kalau misalnya kita melihat tentang suka duka atau tantangan kampanye gitu ya, balik lagi tadi bagaimana apa yang kita kampanyekan itu harus cocok dengan keadaan existing di daerah itu. Apalagi bagi seorang penyelam, di mana kita sangat bersyukur Indonesia punya 17.000 pulau kecil, dan bukan hanya tersentris misalnya di Jawa saja begitu ya. Ketika kita melakukan edukasi, pengambilan data, itu sering sekali sebenarnya masyarakatnya sangat ingin untuk membuang sampah dengan baik, menggunakan kemasan-kemasan yang tidak menggunakan plastik sekali pakai, tapi ternyata akses terhadap fasilitas itu tidak sampai ke daerahnya. Sehingga bisa dibayangkan ketika misalnya nanti pejabatnya marah-marah, jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Pas kita lihat ternyata kenapa si masyarakat itu buang sampah sembarangan? Oh, karena satu, di situ ternyata memang tidak ada TPS atau TPA misalnya. Nah, kalau misalnya permasalahan kedua, misalnya karena mereka ngelihat bahkan pejabatnya atau misalnya sampahnya di situ dibakar atau dibuang lagi ke laut, atau misalnya dicampur lagi padahal udah susah-susah dipilah begitu. Atau alasan ketiga, kita suka bilang bahkan tema Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh di hari besok nih di Indonesia gitu ya, itu bagaimana sampah itu bisa menjadi nilai ekonomi begitu. Tapi ketika kita main ke teman-teman yang misalnya di timur atau di barat yang jauh dari daerah Jawa dan Bali, mereka sudah susah-susah ngumpulin, tapi ternyata untuk bisa dijual dan bisa untung dan tidak nombok untuk saya transportasi daur ulangnya, mereka itu ternyata kesulitan karena sampah-sampah plastik yang memang dibilangnya bisa didaur ulang itu harus ditransport pakai kapal ke Jawa, ke Bali begitu. Jadi tidak ada nilai ekonominya seperti yang digaung-gaungkan di daerah-daerah yang tidak terakses tadi. Sehingga tadi sepakat banget kata teman-teman dari Green Hope bahwa ini harus sekali sistemik nih penyelesaiannya gitu ya. Tapi juga harus
sensitif terhadap masing-masing daerah. Nah, ini peranan penting sekali untuk para pejabat, baik itu setingkat RT, RW, desa adat, lurah, camat. Kita harus benar-benar memiliki komitmen mereka untuk mengurangi sampah dari sumber, menyediakan fasilitasnya, sehingga dari masing-masing provinsi, masing-masing desa itu bisa mengelola sampahnya secara mandiri, dan mereka benar-benar bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dan kesehatan bagi mereka sendiri.